Nah, masalah nek mati listrik. Ike Mbak Kusuma ngopo kok angkat tangan? Ajeng tanglet, Bu. Mah kuali. Aduh. Kayaknya udah bisa ini Bu, insya Allah. Oh, bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok angkat tangan? Oh ya, ini sebentar. Tak. Sudah. Oh. Akunku banyak ini Bu hari ini. Kok ndadak direkam barang nggo apa ya? Iya, karena buat laporan Bu ke pusatnya. Kalau kita sudah melaksanakan, nanti kalau kita nggak ngerekam itu, kita harus ulang dari nol. Waduh. Nah itu makanya jangan sampai ngulang ya, toh Bu? Wah, saya aku arep mangan Bang Gula rong sida iki. Mas Andi masuk, Mas Andi. Iya. Di Mas Andi Oke, kakak-kakak. Ripo. Enggak, kakak-kakak kita mulai saja ya Kak ya. Oke. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, monggo salah satu kakak-kakak dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Monggo siapa yang akan memimpin berdoa? Contoh gentenan ah. Mas Santo apa Mas Panji ayo gantian ayo. Mas Santo, ya Mas Santo. Yo. Ayo Kak Santo, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Mah delik ah. Abang lagi? Pak Lukman aja, monggo Pak Lukman. Ya baik, mari kakak-kakak sebelum kita mengawali pembelajaran Gimit pada siang hari ini, kita berdoa dulu, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Doa dipersilahkan. Berdoa cukup, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Lukman yang telah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Nanti kita pembelajarannya adalah 45 menit. Mohon maaf tadi agak terkendala karena teknis ini ya Kak. Jadi laptop saya tadi itu mati. Jadi ini saya memakai perangkat lain gitu nih Kak. Saya coba share screen dulu. Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Sudah. Sudah, oke. Pada pagi hari ini kakak-kakak kita kembali ke modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJUK. Tatap maya ketiga untuk kuatkan pemahaman 2. Saya akan bacakan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin. Untuk yang pertama itu kakak-kakak harus menyalakan kamera atau on cam, kemudian mematikan mikrofon ketika salah satu berbicara atau saling bergantian ketika berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Di sini saya usahakan on time ya kakak-kakak, walaupun tadi ada kendala teknis, mohon maaf sekali. Kemudian memaksimalkan fitur chat, nanti kalau ada kakak-kakak yang tidak bisa melalui Figma atau melalui Jamboard atau yang lainnya, nanti bisa menggunakan fitur chat. Kemudian ketika ingin bertanya, boleh klik raise hand. Kemudian jika ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar. Selanjutnya, untuk tujuan pada pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu nanti secara luas tujuannya adalah dapat memfasilitasi pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik atau kepada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian untuk capaian akhir dari pelatihan
PKG ini, nanti guru PJOK itu mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi dari pembelajaran kita tentang refleksi ini, kakak-kakak, yang kemarin sudah disampaikan ada yang di PDF itu ya Kak, yang di rubrik itu ada 8 macam refleksi yang bisa kakak-kakak kerjakan atau terapkan dalam pembelajaran. Nah, itu nanti salah satunya bisa dipakai untuk kakak-kakak dalam pembelajaran sehari-hari untuk melaksanakan refleksi, baik untuk peserta didiknya atau untuk kita sendiri dalam mengemas pembelajaran. Kemudian untuk tujuannya itu capaian pembelajaran secara khususnya atau terkait modul 1.1 ini nanti setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, nanti kakak-kakak itu dapat mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi refleksinya itu kan ada 8 ya kakak-kakak yang ada di rubrik kemarin. Kalau ditambah yang Horton itu kan dari GIP sampai ke bawah itu ada banyak, itu ya Kak, ada model refleksi topi, ada model refleksi segitiga refleksi, ada 4C, 4F, GIPS, dan sebagainya. Nah, itu harapannya nanti dari ke-8 atau ke-9 refleksi yang kakak-kakak sudah pelajari kemarin, itu kakak-kakak bisa mengimplementasikan salah satu refleksi tersebut. Nah, itu dalam pembelajaran PJOK di pembelajarannya kakak-kakak sehari-hari. Kemudian dari refleksi tersebut nanti harapannya nanti kakak-kakak itu dapat berpihak kepada peserta didik dalam pembelajarannya, kemudian mengemas pembelajarannya itu yang menarik dan menyenangkan. Kemudian ini halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini atau pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, ini nanti kita akan melakukan refleksi pada pagi hari ini nanti dengan Canva ya kakak-kakak. Bisa ya Kak dengan Canva ya Kak? Belum bisa. Oh, belum bisa pakai Canva. Nanti kita sambil belajar pakai Canva Kak. Ini kita langsung saja untuk menganalisis tulisan refleksi. Nah, ini di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Kakak-kakak Canva belum bisa ya kakak? Belum. Oke, kalau Canva belum bisa, nanti kita tuliskan saja di fitur chat jawaban dari nomor 1 sampai nomor 6. Ya, ini saya bacakan nomor 1 sampai nomor 6, kemudian kakak-kakak boleh sambil mencicil. Ini menulis jawabannya di kolom komentar. Untuk saya ulang dari pertanyaan yang pertama, itu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tuliskan. Nah, ini kemarin itu kan kakak-kakak sudah belajar dari modul 1.1 sampai modul 1.3 refleksi. Tadi hari ini belum saya cek berapa orang yang sudah yang belum mengerjakan refleksi 1.3-nya. Nah, ini nanti saya cek kembali. Kemudian ini biasanya kapan kakak-kakak itu menuliskan refleksinya, kemudian apa saja yang dituliskan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Nah, ini kemudian nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik
berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Kemudian yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kemudian untuk yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Kemudian yang kelima, yang keenam ya Kak, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah ini, silakan keenam pertanyaan ini kakak-kakak jawab di kolom komentar ya Kak. Monggo. Silakan dari nomor 1 sampai nomor 6. Monggo kakak-kakak dituliskan di kolom komentar saja. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 6. Boleh ditulis jawaban 1 misalkan. Terus apa? Nanti dikirim dulu, terus nanti jawaban kedua. Boleh seperti itu atau langsung 1 sampai 6. Monggo kakak-kakak. Refleksi wiradong nih. Dong Bu, Ibu sudah bisa mengerjakan kok di itu apa namanya di enggak mak yang dimaksud ke apa kalau nggak lihat soalnya apa juga nganu kan ra ngerti. Sik. Iya Mbak. Tak kulik. Monggo kakak-kakak yang lain. Oh ini Kak Arif Rahman Hakim sudah mulai mengetikkan. Tak enter mah Tidak ada jawabannya ya Kak. Bukan ya, enter ini berarti. Ya ditulis dulu baru di enter Kak Hakim. Kapan dan apa saja. Ya. Ini kakak-kakak bisa, ini bagian dari reflektif juga kakak-kakak, tapi ini refleksi gitu ya Kak ya. Jadi ini menuliskan, kakak-kakak itu biasanya melakukan refleksi itu kapan, kemudian apa saja yang dituliskan. Ini terkait modul ya Kak, bukan terkait pembelajaran. Jadi kapan kakak-kakak biasanya di saat pembelajaran PKB ini menuliskan refleksi untuk modul yang kita pelajari, kemudian apa saja yang dituliskan. Kemudian yang kedua itu apa saja perasaan yang dirasakan ketika kakak-kakak menulis refleksi, kemudian pikiran apa saja yang muncul. Agak nilai refleksi ki sing kaya ngopo. Oh ya, oke Bu. Refleksi ki kaya ngopo. Refleksi itu yang biasanya Ibu buat kayak segitiga refleksi, terus ada yang model bis, ada yang model topi. Ya, yang itu ya. Oke. Yang ada 8 pilihan itu Bu pokoknya. Monggo kakak-kakak yang lain bisa dituliskan. Tak ndelok sikit bentar refleksi. Oke. Set. Refleksi kerjakan nih, kita lihat dulu. Oh, dikirim-kirim yang aku raiso itu ya. Oh, oke. Malah ke enter Janis. Ulang lagi Kak. Malah gen kula sing refleksi 1.1D2 itu tidak kekirim ya ora ono ono. Loh, Mas Andi kok banter banget Mas Andi? Kok cuma nih Kak? Ini pertanyaannya mana Kak kok hilang nih? Oh ya, sebentar.
pertanyaan nang kolom chat Itu kecil Mbak ada yang Rani. Pak ketikan tapi belum full. Santo dikandani Mas Santo. Cepet Mas Santo. Dah, terlihat belum Nang kakak-kakak? kolom chat Mbak Rani pertanyaannya. Dah, monggo. Tapi yang nomor 456 belum. Nah, Kapan cara saja? Ini bentar, pertanyaannya. Malah ilang meneh. bentar. Hilang nih. Lah Mas Yudiki nulis apa yang kok Bentar, tidak bentar. Dah, monggo. Aku mau pas jawab loh, Bu. Bener Mas bisa lah. pencet ya. Orang-orang Kepencet ya. Kak ini Andi. nomor 3 kok belum ketok. Kok mau 456 soalnya? Oh, yang atas di atas, Kak. Oke, siap. Oke, itu Kak Andi sudah menjawab nomor 1. Saya menulis refleksi bersumber dari modul yang sudah disampaikan. Biasanya saya mengerjakan pada malam hari yang ditulis malam hari, kemudian yang ditulis Saya menulis refleksi. beberapa yang mempunyai kesulitan tertentu. Belum selesai harus sudah dapat kan dikuasai. itu tadi. Ya, diulang, Kak. Bapak, Iya. Aku wis Oke, berat. tak bacakan Kak Rani. Iya, kok tidur terus ini. Oke, Kak Rani, pada saat perasaan dan pikiran bahagia bisa menulis refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Oke. ketika saya menyelesaikan refleksi. Kemudian Kak Yudi. Kak Yudi baru nulis pertanyaan, Kak Yudi. Ke enter. Ke enter. Kak Mutohar nomor Sekarang biasa enter itu. mempelajari modul yang saya tulis, saya sudah hal-hal yang sudah saya pahami, hal yang perlu diperbaiki dan hal yang perlu dilakukan untuk selanjutnya. Oke, benar. Sudah baik. Monggo yang lainnya. Boleh dilanjut jawaban kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya menyelesaikan refleksi. Saya tunggu kakak-kakak. Oke, Kak Panji. Satu tak enter ya. Ya, oke Kak Tri. Kak Andi sudah enter. Kak Panji, nomor 1. Saya menulis refleksi setelah melakukan pembelajaran. Saya menuliskan kekurangan dan perbaikan. Bagaimana belum selesai. Kak Andi, saya menulis refleksi bersumber dari modul yang sudah disampaikan. Biasanya saya mengerjakan pada malam hari, yang ditulis beberapa hal yang mempunyai kesulitan tertentu, serta harus dapat dikuasai dan dipahami dari materi tersebut. Oke. Kak Tri, saya menyelesaikan refleksi ketika selesai satu modul, dikerjakan ketika waktu senggang sebelum batas waktu. Oke. Kak Lukman, saya menulis refleksi berdasarkan materi yang disampaikan fasilitator. Saya ambil poin-poin penting yang dijadikan pembenahan dan evaluasi dalam pelaksanaan. Waktu yang saya lakukan menulis refleksi setelah setelah selesai mengajar. Kemudian untuk perasaan, saya selama menulis refleksi baik dan senang karena sebagai bahan evaluasi dan pengembangan KBM di sekolah. Wah, Pikiran yang muncul terkadang harus mengingat modul yang sudah dibaca. Oke, benar. Terus Kak Susanto, saya melakukan refleksi pembelajaran setelah melakukan
pembelajaran untuk sistem penilaian menggunakan rubrik yang bersumber dari materi yang sudah dipelajari. Oke, Kak Hakim, saya menulis refleksi Kak Hakim tadi saya menuliskan refleksi dengan menuliskan beberapa poin penting atau hal-hal penting yang terjadi saat pembelajaran. Saya biasa menuliskan setelah proses pembelajaran hari itu. Yang saya tulis meliputi kejadian apa saja yang saya alami, perasaan saat pembelajaran, perasaan peserta didik pembelajaran, menuliskan peristiwa-peristiwa dalam pembelajaran. Oke, Kak Yudi, saya menuliskan refleksi dari modul, dari penjelasan fasilitator. Saya menulis refleksi ketika ada waktu longgar, setelah ada penjelasan. Oke. Kak Anissa, saya menulis refleksi ketika saya sudah mempelajari modul yang sudah dibaca. Oke, dan sebagai bahan acuan, saya untuk melakukan refleksi. Kak Panji, sudah menulis atau belum ini Kak Panji? Kak Panji, apakah sudah menuliskan Kak Panji? Atau Kak Santo, apakah sudah menuliskan Kak Santo? Halo. Halo, Kak Panji sudah menuliskan di kolom chat belum Kak Panji? Halo tadi. Apa itu? Kalau Kak Panji belum, monggo bisa disampaikan Kak Panji jawaban 1 sampai nomor 6-nya. Itu baru Secara jawaban langsung. nomor 1. Oh ya, disampaikan secara langsung coba Kak Panji. Oh, Secara lisan monggo. saya menuliskan refleksi setelah melaksanakan belajar ini, Kak. Oke. Ya. Dia mau ya. Yang dituliskan apa saja Kak Panji? Yang dituliskan itu saya kelemahan saya itu apa dan untuk memperbaikinya gimana. Oke, terus yang jawaban kedua Kak Panji, Nomor perasaan 2 ketika menulis refleksi itu seperti apa? Sebentar. Oke. Bagaimana perasaan saya saat menulis refleksi? Ya kadang-kadang kan untuk baca diri kan bingung ya kan. Oke. Kekurangannya gimana? Perasaan saya cukup senang. Apa yang muncul di pikiran? Saya harus. Apa yang muncul di pikiran Kak Panji ketika menuliskan refleksi? Koreksi dari saya sendiri. Oh, koreksi dari pembelajaran yang dilaksanakan Kak Panji gitu ya Kak Panji ya? Ya. Oke, terus yang ketiga Kak Panji, hal apa saja yang menurut Kak Panji itu menjadi lebih baik setelah melakukan refleksi? Hal apa saja yang Perubahan ke hal baik apa gitu Kak setelah melaksanakan refleksi? ya seolah-olah itu gini, maksudnya saya itu sudah melakukan kesalahan tapi besok jangan diulangi lagi gitu. Oh, gitu. Jadi bisa jadi koreksi gitu ya Kak setelah melakukan refleksi itu ada perbaikan ya, yang kemarin ketika ada kesalahan atau ada yang kurang itu tidak diulangi gitu ya Kak Panji ya. Kalau tantangannya untuk melakukan refleksi apa Kak Panji? Tantangannya Oke. Tantangan apa yang Kak Panji hadapi ketika untuk melakukan refleksi itu? yang nomor berapa itu? Nomor 3 itu masih Kak. Masih nomor 3. Oke, tantangan ketika melakukan refleksi itu apa Kak Panji? Apakah Kak Panji menemui kesulitan apa atau apa gitu? Selama ketika ini melakukan refleksi. belum ada selama ini. Oke, belum ada. Oke, terima kasih Kak Panji. Merasa harus Ya. belajar. Oke. Kak Santo coba jawaban yang keempat sampai ke-6 Kak Santo. Apa?
Gantian. Mana Kak Santo? Kak Arif, Kak Hakim mungkin bisa menyampaikan jawaban nomor 4 sampai yang ke-6, Kak Hakim. Secara lisan. Nomor berapa, Bu? Nomor 4, Kak Hakim. Bagaimana Kak Hakim menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Ini baru mau mengerjakan nomor 2. Ya, ini nomor 4 apa Kak Hakim? Sudah sampai nomor 4. Ya, nomor 4-nya apa kalau Kak Hakim? Biasanya Kak Hakim menggunakan rubriknya itu pakai refleksi model apa, Kak? Oh iya, kalau saya biasanya hanya menggunakan seperti kalau kita membuat Hal apa yang konsep menurut seperti saya itu. menjadi lebih Jadi baik? hanya Oke. mencatat hal penting yang terjadi ketika tadi pada saat pembelajaran, mungkin kegiatan apa yang membuat anak senang, mungkin kegiatan apa yang membuat anak tidak senang. Kemudian juga mencatat beberapa kejadian-kejadian. Oh, kalau seperti ini bikin anak capek, kalau seperti ini anak masih kuat seperti itu. Kemudian nanti hal itu saya refleksikan supaya nanti ada Hal apa yang gambaran-gambaran bagus? untuk membuat yang lebih baik lagi. Seperti itu, Kak, Oke. kalau saya. Ya, kalau disesuaikan dengan rubrik penilaian itu berarti insya Allah sudah baik ya Kak Hakim ya? Untuk refleksi Ya, yang dilakukan Kak Hakim. ya sudah ada beberapa hal yang bisa kita gunakan sehingga nanti di pembelajaran sebelumnya kekurangan-kekurangan yang ada itu kita bisa minimal sedikit mungkin. Oke. Kemudian kalau nomor 5 Kak Hakim, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Strateginya apa? Biar bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Kalau refleksi yang lebih baik lagi ya kita bisa membuat refleksi seperti yang model kemarin, yang model GIP atau yang model Horton. segitiga itu. Oh, segitiga. Yang model segitiga itu kalau yang tapi kita lebih mudah yang model segitiga karena itu hanya 4 Pertanyaan ya Kak Hakim ya. 4 segitiga yang kita tulis. Kalau model GIP kelihatannya lebih banyak sekitar 6 ya. atau sampai 7 seperti itu. Ya, 6 pun masih dipecah lagi itu ya Kak Hakim ya. Masih pertanyaannya per kolomnya masih ada banyak ya Kak Hakim ya. Kalau yang nomor 6 Kak Hakim, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Apakah selama ini Kak Hakim sudah melakukan refleksi pada saat pembelajaran PJOK Kak Hakim? Untuk kegiatan reflektif biasanya saya sering minta bantuan pada teman-teman yang sudah CGB, karena teman-teman CGB biasanya yang sudah paham untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemarin saya ditemani guru PJOK yang sudah CGB, namanya Bu Kusuma, tapi udah nggak menemani saya lagi. Iya, sudah pindah Kak. Ya, terima kasih Kak Hakim. Monggo Kak Tri bisa menyampaikan juga pendapatnya Kak Tri dari nomor 1 Kak Tri, monggo. Monggo bisa menyampaikan secara langsung Kak Tri. Yang nomor 1 ya. Nggih, monggo Kak Tri. Medun sike nomor 1 Tri Rahayu Dios. Sip. Aduh, ana kunti, Pak. Pundi, Bu? Terus tadi udah ya, nang dhuwur kali. Iya, di scroll dulu, Bu. Ditarik ke atas. Ya, sudah. Ternyata aku di bawah kebetulannya aku kayak nulis. Oh iya.
Monggo Kak Tri. Oke, mau ya Mas Oke Melo. Gimana Dekku? Aku oh Anda ya, ini tulisannya Anda ya ini. Nggih. Nih. Nomor berapa? Dari nomor 1 ke nomor 2? Iki aku Dari nomor 1, monggo Kak Tri. hilang nanti Mbak, nomor 1. Di paling atas ini Kak Tri. Oke. Untuk nomor 1 Anda ya. Saya menyelesaikan refleksi ketika selesai satu modul. Dikerjakan ketika waktu senggang sebelum batas waktu teori. Kadang sempat. Sudah baik ya Kak Tri. Jadi kalau menyelesaikan itu kalau sudah waktunya senggang gitu ya Kak Tri. Soalnya kalau pas pembelajaran kita susah sekali ya Kak Tri. Kita mau jimit ini aja harus nyelak-nyelak kayak gitu ya Kak Tri. Ya, saya baru sampai nomor 2. Iya, nomor 2 apa Kak Tri? Monggo. Paling lucu pokoknya. Perasaan saya cukup tenang walaupun saya harus berpikir lebih. Yang muncul dalam pikiran saya saat menulis refleksi merasa harus belajar karena selama ini cara mengajar saya kurang pas dengan kurikulum saat ini. Mungkin seperti itu jawaban pribadiku. Kurang pasnya pripun Kak Tri? Ayo Bu. Kok menurut Kak Tri kurang pas itu? Ya itu menurut pribadi saya maksud saya. Mungkin Kak Tri kalau mengajar masih banyak pakai komando gitu ya Kak Tri ya? Pokoknya aku sanggup ya mungkin seperti itu. Tapi ya enggak juga sih. Kan itu sudah ada permainan-permainan juga kan ya Kak Tri ya? Iya. Berarti sudah pas Kak Tri. Oh ya. Ya. Nomor 3 belum Kak Tri? Baru tak tulis, menurut saya menjadi lebih baik. Kak Yudi, monggo yang sudah menuliskan boleh Kak Yudi. Nomor 3 boleh dibantu dijawab Kak Yudi secara lisan. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi? Hal apa saja yang masih menjadi tantangan? Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi? Hal apa saja ya? Ya. Apa Kak Yudi? Halo? Halo Kak Yudi. Terdengar. Lanjut Kak Yudi. Kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang lebih baik itu. Kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan dalam diri kita terkait dengan pembelajaran mungkin dan juga Bapak. Saya tak tutupi. Menambah dan memperbaiki dari kekurangan tersebut. Mungkin waktu yang ya karena banyaknya tanggung jawab yang mesti harus memang benar ya Kak Yudi kalau apa namanya? Kan itu mungkin agak lebih kerepotan untuk menuliskan refleksi jadi waktunya. Terima kasih Kak Yudi. Betul memang ketika melakukan refleksi itu nanti dapat mengetahui kekurangan serta dapat menambah dan memperbaiki kekurangan tersebut menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran. Kemudian untuk tantangannya yang dihadapi Kak Yudi dari segi waktu, ini mungkin tidak hanya dirasakan oleh Kak Yudi ya Kak. Jadi terkait waktu ini memang kita sama-sama tahu ya Kak, di sekolah itu kan kita selain mengajar, tugas tambahan atau sampirannya kita itu banyak ya Kak. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu dalam melakukan refleksi maupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Nah itu memang ini menjadi tantangan kita semua ya kakak-kakak untuk membagi waktu. Seperti kemarin Kak Mufangat itu nyuwun sewu itu mengundurkan
diri dalam kegiatan PKG ini karena beliau mungkin memiliki tantangan ini juga untuk pembagian waktunya beliau dalam mengikuti pembelajaran itu belum bisa, jadi beliau mengundurkan diri. Nah ini alhamdulillah kakak-kakak yang ada di sini masih 14 peserta ya kakak-kakak itu masih bisa mengikuti kegiatan PKG ini. Harapannya nanti kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kakak-kakak semua dalam pembelajaran kakak-kakak sehari-hari. Walaupun ini seperti yang disampaikan Kak Yuji, bahwasanya waktu ini memang menjadi tantangan baik ketika kita melakukan refleksi pembelajaran itu sendiri atau ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang lain karena kita harus membagi waktu gitu ya Kak ya. Untuk nomor 4, monggo Kak Sanditya. Bisa disampaikan Kak Sanditya. Nomor 4. Iya, nomor 4. Terkait Oke. rubrik ya, nomor 4 ya. Pertanyaan nomor Iya, terkait rubrik. Oke. Kemarin kan kita di refleksi 1.1D itu kan ada rubrik penilaian ya Kak terkait refleksi. Nah itu apakah refleksi yang disampaikan atau dituliskan oleh Kak Sanditya itu sudah sesuai jika dinilai dari rubrik penilaian gitu Kak Sanditya? Oke, rubrik yang digunakan berkaitan dengan pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, analisis, implementasi di konteks tugas, dan kemampuan membuat ketertarikan dengan tugas yang dituliskan berkaitan dengan kekurangan dan evaluasi dalam pelaksanaan. Oke, monggo Kak Sanditya. Halo Kak Sandi. Belum terdengar Kak Sandi. Di Mas Sandi. Kak Sandi keulang ini Kak Sandi. Seperti iki nggone siapa Mas Sandi? Kak Sandi. Bali. Kak Sandi, Mas Kak Sandi Sandi. apa Bali? Oh, Kak Sandi hilang. Oke, Kak Andi mungkin monggo Kak Andi nomor 4 bisa disampaikan jawabannya Kak Andi. Monggo Kak Andi. Jawaban nomor 4 Kak Andi. Kak Sandi terputus ini. Penulisan Suaranya Kak Sandi. Monggo kalau Kak Sandi tidak bisa, Kak Andi boleh menyampaikan jawaban nomor 4 Kak Andi. Kak Andi Nugroho, monggo Kak Andi Nugroho. Atau Kak Lukman juga boleh. Monggo Kak Lukman. Oh ya, Kak Andi bisa. Pak Kusuma, soal nomor 4 saya kok bisa melihat itu soal nomor 4, cuma yang di ini bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini seperti rampung. Di bawah hanya ada Kak Tri. Oh gitu. Oh iya. Iya. Oh, monggo Kak Andi disampaikan jawaban Kak Andi nomor 4. Oke. Wow. Baru mau nulis ya coba ya. Kalau salah mohon dimaklumi. Tahap belajar. Itu ada yang salah Kak namanya belajar gitu, monggo Kak Andi. Seperti apa? Ya, untuk penggunaan rubrik penulisan refleksi berkaitan dengan materi selama ini, saya kira saya mengacu pada yang sudah dipelajari selama ini kaitannya dengan isi dari modul yang sudah dipelajari. Dan dengan demikian pembuatan refleksi itu saya kira dulu saya itu kan belum sama sekali memahami tentang refleksi yang ada, hanya refleksi itu ya seperti itu. Tapi kan
dengan adanya hal ini atau pertemuan PKG ini itu dalam pemikiran saya itu dengan adanya refleksi ini dapat memberikan atau membuat penilaian itu akan lebih sistematis. Selanjutnya kan kalau adanya dengan refleksi ini nantinya kita itu kan sudah belajar pasti akan ada tanggung jawab untuk mengerjakan. Selanjutnya dalam kaitannya saya ini kan kalau di sini sebagai murid dan kakak kan sebagai guru. Nah, itu dapat apa ya? Kita dapat bertanggung jawab dalam saya bertanggung jawab dalam hal apa yang sudah diberikan ke fasilitator kepada saya itu harus saya kerjakan, dan kalau belum sesuai atau lebih-lebih itu kita berusaha untuk mendekati apa yang diinginkan oleh fasilitator. Ya, terima kasih Kak Andi. Ya, jadi untuk rubrik refleksi atau rubrik penilaian refleksi yang kemarin disampaikan itu memang benar kalau kita bisa mengacu dari rubrik tersebut, nanti harapannya refleksi yang kita laksanakan itu lebih efisien dan lebih baik lagi gitu. Kemudian untuk penilaiannya sendiri itu tujuannya untuk apa nih? Betul yang disampaikan Kak Andi bahwasanya memang rubrik ini sebagai bentuk tanggung jawab dari peserta gitu ya Kak Andi dalam pembelajaran itu yang diberikan oleh fasilitator itu apakah meresap atau sudah diketahui atau sudah dipahami oleh peserta. Nah ini, dan kalau saya sebagai fasilitator sendiri, harapan saya itu kalau saya melakukan refleksi itu sama seperti Kak Andi, harapannya nanti peserta saya itu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika nanti dari saya membaca refleksi yang kakak-kakak laksanakan itu kok ternyata kakak-kakak masih ada kesulitan, yaitu nanti bisa saya jadikan perbaikan dalam pembelajaran kita selanjutnya, gitu ya kakak-kakak, sehingga nanti kakak-kakak itu bisa memahami apa yang saya sampaikan, kemudian jika kurang nanti kakak-kakak juga bisa belajar melalui modul-modul yang sudah ada di LMS, gitu ya Kak ya. Kemudian yang nomor 5, monggo Kak Mutohar, kalau sudah on bisa menyampaikan jawaban nomor 5 Kak Mutohar. Oh ya Kak. Monggo Kak Mutohar. Nomor 5 nggih. Nggih. Ya, mohon dikoreksi ya Kak kalau salah ya nanti. Siap Kak Mutohar. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Mungkin dengan mengulas kembali materi belajar yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga kita bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Kemudian untuk keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Keterampilannya mungkin yang perlu dibutuhkan untuk menulis refleksi mungkin kemampuan dalam berpikir, seperti berpikir lebih kritis untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Sudah itu Kak Mutohar? Sudah. Ini terima kasih Kak Mutohar. Ini tidak ada yang salah Kak Mutohar, dan ini alhamdulillah juga sudah baik jawabannya. Jadi ketika kita menuliskan refleksi itu kita memang untuk perbaikan ya Kak tujuannya. Jadi itu kita bisa mengulas kembali. Jadi tidak hanya tentang kekurangan-kekurangan yang kita temui saja, tetapi kita juga dapat mengulas kembali materi yang disampaikan. Kemudian nanti kita dalam menuliskan refleksi itu bisa lebih baik lagi. Itu memang benar. Jadi ketika kita sebelum melaksanakan refleksi, kita mengulas kembali materinya dari misalkan sudah belajar materi misalkan di modul dari LMS, kemudian kita
seperti ini pertemuan tatap maya yang saya sampaikan mungkin bisa memperdalam pembelajaran yang kakak-kakak laksanakan lagi, kemudian nanti diulas lagi, kembali lagi, belajar lagi di modul yang ada di LMS untuk penguatan, kemudian setelah itu nanti menuliskan refleksi agar menjadi lebih baik. Nah itu memang benar, kemudian nanti untuk keterampilan yang harus dimiliki untuk menuliskan refleksi itu memang benar bahwasanya harus bisa berpikir kritis sehingga refleksi yang dituliskan itu dapat menjadikan perbaikan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6, monggo Kak Lukman, monggo Kak Lukman, nomor 6 bisa disampaikan secara lisan jawaban Kak Lukman. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Yang bisa saya lakukan yang pertama menyadari kekurangan dan berusaha memaksimalkan kelebihan yang saya miliki. Terus berusaha mengevaluasi kinerja dan mencari pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan PJOK. Terus siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu mungkin dari rekan PJOK atau sama-sama guru yang ada di sekolah atau lingkup guru lainnya. Terus dari komunitas yang ada. Terus dari sosial media, bisa dari YouTube atau media lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk pelaksanaan PJOK yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Kak Lukman. Apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Nah itu seperti yang disampaikan Kak Lukman tadi sudah benar. Kemudian siapa yang bisa membantu dalam melakukan refleksi ini? Memang benar bahwasanya dari kita kan ada komunitas ya Kak, komunitasnya salah satunya sekarang ada komunitas belajar, kemudian ada KKG, kemudian ada komunitas-komunitas lain seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Kita dapat komunitas baru, komunitas PKG ya Kak. Nah ini di sini kita juga bisa saling sharing. Nah di sini kita salah satunya melakukan refleksi bersama untuk perbaikan pembelajaran PJOK yang kita laksanakan. Yang mungkin kemarin kakak-kakak dalam pembelajaran PJOK yang telah kakak-kakak laksanakan setiap harinya itu mungkin sudah baik, akan tetapi mungkin ketika kita sudah mempelajari modul-modul di PKG PJOK ini nanti harapannya kakak-kakak lebih baik lagi, dan ketika kakak-kakak menemui kekurangan, harapannya nanti di modul ini bisa membantu kekurangan yang kakak-kakak temui dalam pembelajaran PJOK. Nah, mungkin yang kemarin kakak-kakak dalam pembelajaran itu sudah melaksanakan seperti pembelajaran yang tidak bermodel komando, yang berpusat pada peserta didik atau berdiferensiasi. Mungkin kakak-kakak selama ini sudah terapkan dalam pembelajaran, akan tetapi kakak-kakak itu belum tahu istilahnya ketika sebelum pembelajaran PKG ini ya Kak Tri ya? Iya, betul. Nah, dan ternyata kita temukan bahwasanya ternyata yang kita pelajari di lapangan kemarin itu ternyata kita sudah menerapkan yang berpusat pada peserta didik, kemudian kita sudah menerapkan berdiferensiasi seperti itu. Ternyata mungkin kita hanya perlu mempelajari lebih dalam lagi istilah-istilah dari pembelajaran PJOK yang kita lalui. Seperti itu. Kemudian tadi juga bisa bertukar pikiran atau berdiskusi dengan guru-guru lain atau dengan kepala sekolah terkait pembelajaran yang dilaksanakan. Kalau di sekolah kita mungkin kalau sekarang itu ada supervisi guru itu ya kakak-kakak. Nah ini di sini kita bisa berdiskusi dengan guru-guru yang lain melalui supervisi guru, atau nanti dari supervisi guru bisa kita jadikan perbaikan dalam pembelajaran PJOK yang kita lakukan. Kemudian tadi juga bisa melalui YouTube atau sosial media. Nah ini ketika kita menemui kesulitan, ketika kita sudah sharing ke teman-teman kita atau ke komunitas belajar kita, tapi ternyata kok tidak ditemui jawabannya, nah itu kita juga bisa tanya ke YouTube atau tanya ke sosial media. Katanya kan Mbak Google itu canggih gitu ya Kak ya? Oke, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ya Kak ya. Kita lanjutkan ini. Tadi sudah kita hari ini tidak menggunakan Jamboard, tapi kita menggunakan kolom chat saja kakak-kakak. Kemudian mari berbagi refleksi. Nah ini kita sudah di penghujung
Ya, di penghujung nggak ini, slide kedua dari nomor terakhir. Ini alhamdulillah pada sesi ini atau pada tatap maya kita pagi hari ini, kakak-kakak sudah bisa memahami pentingnya melakukan refleksi ya Kak ya. Kemudian dapat menghubungkannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Kemudian yang kedua, itu kakak-kakak bisa mengimplementasikan melalui refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda, model refleksi yang berbeda. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kakak-kakak kemarin sudah mempelajari ada 9 atau 8 model refleksi, yaitu kakak-kakak monggo nanti dicoba diimplementasikan satu-satu dari semua model tersebut, kemudian nanti bisa dicari yang paling efektif itu yang mana, atau yang kakak-kakak itu nyaman menggunakan model refleksi yang mana, itu bisa diterapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Gitu ya kakak-kakak? Ya. Paham ya Kak nih? Allah. Yes, paham Alhamdulillah. Terima kasih kakak-kakak, kita sudah di penghujung pertemuan pada pagi hari ini. Kita sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Betul. Tidak. Tidak, oke. Tidak ada yang ditanyakan ya kakak-kakak? Oke, kita tutup. Mati tutup. Kayak rolasan. Jadi ya Wis rampung. Untuk buku bos. Santai dan Mau lah. Ya ditutup pakai ngetok iki koncoku iki. lebih daging rio Bu. Jalanan ke timur mengambil. Oke, kakak-kakak. Terima kasih. Halo. Belum foto. Foto bersama kakak-kakak. Ya, biar kelihatan. Nah, online. Oke. 1, 2. Oke, sekali lagi kakak-kakak. Pas. Pak Dani pas. 1, 2. Apa? Anak rong katot sih. Apa? Siap. Kakak-kakak. Ini sama kayak. Monggo kakak-kakak. Wih. Nggih. Pimpin Siapa sih anu tuh? Assalamualaikum. Tuh, siapa tuh? Mbak Mutoha. Oh, Dendi Junior. Halo, Dendi Junior. Itu Pak Dendi. Waktu pun teh. Pak Dendi kayak sik nutup, kayak tuh penutup. Ya, alhamdulillah kakak-kakak semua cara pada hari ini sudah kita lewati. Mudah-mudahan apa yang kita dapat menjadi berkah dan ibadah kita. Amin. Baik, kita tutup Zoom kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Cukup selesai. Ya, Dadah adek. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditutup Pak Kusuma. Hilang. Suaranya hilang. Apa mut? Oh, dimut. Masih dimut. Metu sih. Ampun dimut. Oke. Terima kasih Kak Dendi sudah memimpin berdoa penutup pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Boleh live. Di live dewe. Di live ke mah. Oh, sing abang apa yo?